nikmati hidup ning isor Mas. YouTube-nya Bunda gimana? Kan Bunda itu lebih besar dari saya toh. Intinya pastinya Bunda itu ya sudah punya tim, ya kan? Oke, selamat pagi teman-teman. Kalau kita lihat dari kemarin sore itu memang akun atau channel YouTube-nya Bunda Fauzana itu ada yang aneh. Kenapa kok aneh? Tiba-tiba itu videonya semua hilang. Tidak ada tab bagian video gitu. Dan hanya ada deskripsi dari channel manajemennya Bunda. Nah, tidak berselang lama kemudian tampilannya berubah lagi dan namanya pun sudah berubah. Nah, kita tadi sudah dengar tanggapan Mas Yun seperti apa. Ya memang sih kalau dilihat memang Bunda lebih besar daripada Mas Yun. Dalam arti kata Bunda Fauzana itu dinaungi oleh buah manajemen yang secara nggak langsung itu memanage semua kegiatan Bunda Fauzana. Saya yakin demikian juga dengan YouTube-nya, walaupun itu official YouTube pribadi, tapi ketika ditautkan dengan channelnya manajemen, saya kira juga pihak manajemen pasti turut bertanggung jawab. Dan kita tahu Papi Tom sebagai salah satu orang terdekatnya sekarang, saya rasa nggak akan tinggal diam melihat kondisi channel Bunda Fauzana seperti itu. Sorry, YouTube-nya Bunda Fauzana tadi itu mau dibenerin sama tim saya, tapi katanya udah ada yang benerin. Nggak apa-apa, gantian aja. Siapa yang cepet itu yang nanti yang akan benerin. Kita doakan cepat kembali. Kasihan soalnya sampai nangis. Iya rek, sak norek. Dan ya teman-teman pasti yakin lah Mas Yun juga tidak akan tinggal diam. Artinya dengan pernyataan yang sangat simpel dari Mas Yun, rasa-rasanya kita sudah bisa melihat lah apa yang akan dilakukan Mas Yun. Entah itu dari tim cyber apa yang lain sebagainya untuk nyelamatin akunnya Bunda itu nanti pasti bisa. Mungkin termasuk jadi tenang dari aja. tim cyber juga akan membantu. Mungkin Sobat Ngarit Bugis dan teman-teman yang lain pasti akan bantu. Ya ini tadi tidak gendingnya alhamdulillah Pak ini gitu. Enggak Ini teman-teman nggak gendeng, tidak gila. gendingnya alhamdulillah maksudnya. Tidak gila itu sudah alhamdulillah. Saya yakin memang benar apa yang dikatakan Mas Yud. Bebannya sangat berat, saya yakin. Karena apa? Banyak sekali tuntutan dari hubungan antara Mas Yud dengan Bunda Fauzana yang inginnya untuk segera disahkan, tuntutan pekerjaan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian ya pastilah setiap orang pasti punya permasalahan masing-masing, dan Mas Yun sebagai salah satu yang sekarang itu sudah menjadi public figure, apapun yang dia lakukan itu akan menjadi sorotan banyak orang, termasuk kita. Apapun yang dilakukan Mas Iyun selalu menjadi sorotan teman-teman Sobat Ngarit. Teman-teman ingat kemarin ada salah seorang Sobat Ngarit yang berjalan kaki untuk memenuhi nasarnya sampai di rumahnya Mas Iyun. Bertemu di sebuah sosial media. Awalnya pun saling bercanda, lama-lama makin tumbuh rasa, hari-hari pun terasa. Batok bolu isi madu. Dan sampai di rumahnya Mas Iyun tidak bertemu Mas Iyun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat ngelit sak Nusantara, salam kekuatan. Srek. Ini saya teman-teman sudah di depan rumahnya Mas Iyun ya. Ini ada. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sama adminnya Mas Iyun. Gini teman-teman ya. Mohon maaf, jangan kecewa. Mohon maaf kepada sobat ngelit sak Nusantara, jangan kecewa. Karena mungkin kemungkinan besar saya hari ini tidak bisa ketemu Mas Iyun ya. Tapi tidak apa-apa. Karena niatnya saya memang ke rumah Mas Iyun. Nawaitu niat silaturahmi karena Mas Iyunnya lagi keluar, ada keperluan ya, mulai kemarin sore. Nah, di situ pun sudah banyak sekali pro dan kontra. Artinya ada yang memandang Mas Iyun itu menghindar, ada yang positive thinking Mas Iyun memang sedang bersama Mas Bayu keluar kota. Tak kemateni ngancani sliramu pas kowe lagi keloro sia-siane karo wong sing tau mbok. Itulah, seorang public figure itu pasti akan menjadi sorotan dalam banyak hal. Teman-teman bisa pahami lah itu. Bebannya Mas Iyun sekarang berbeda dengan Mas Iyun yang dulu. Sik kuat ngadepi kaya ngene iki. Itulah teman-teman. Ya paling tidak dari sini kita bisa belajar lah. Artinya sebagai orang yang mengidolakan Mas Iyun secara pribadi, ya kita harus bijak lah. Kita jangan terlalu banyak menuntut Mas Iyun harus begini, Mas Iyun harus begitu. Karena sebagai pribadi Mas Iyun punya privasi. Ketika Mas Iyun tampil di publik, itu adalah bagian dari publik. Namun ketika Mas Iyun itu berhadapan dengan keluarga, famili, kemudian hubungannya dengan Bunda Fauzana, itu adalah ranah privat. Nah, ketika ranah privat itu dibenturkan dengan ranah publik, rasa-rasanya tidak adil. Seolah-olah kita menuntut terlalu banyak ke Mas Iyun, harus begini, harus begitu. Padahal kita hanya sebagai penggemar. Kita yang mengidolakan Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Dari sini mudah-mudahan kita menjadi lebih bijak lah. Kalau memang kita bisa mensupport, baik itu Mas Iyun maupun Bunda Fauzana, kita lakukan. Entah dalam bentuk apapun. Mentrendingkan YouTube-nya, mensupport segala kegiatan Mas Iyun maupun Bunda Fauzana, dan berkomentar positif terhadap mereka berdua pun itu sudah bagian dari support untuk mereka. Karena terus terang banyak dari kita yang maaf kata istilahnya tanda kutip berbaju sobat ngarit, berbaju Yunfa, tapi kenyataannya viti-viti yang mereka buat begitu menyudutkan Mas Iyun, menyudutkan Bunda Fauzana, dan hal-hal kecil yang seolah-olah itu menjadi bumerang buat mereka berdua. Itu pun kemudian di-up mukaan. Belum lagi para sengkuni, mereka yang tidak suka dengan Mas Iyun maupun Bunda Fauzana. Misalkan satu contoh, kita lihat seorang Andi. Seperti apa dia membuat viti-viti, membuat dalam tanda kutip provokasi secara tidak langsung ke Mas Iyun maupun teman-teman sobat ngarit. Konten lainnya bang, jangan senggol-senggol sobat ngarit dan Mas Iyun. Logo kamu aja logonya sobat ngarit, ya. Kamu lihat itu logo kamu, sobat ngarit. Terus nggak boleh disebut, ya. Di sini kalian ketik Yun, ngapain nggak boleh disebut Yun? Ngapain? Emangnya ini aplikasinya Yun, bukan? Ya, yang kuasa pemilik platform ini, ngapain kalian ngatur saya? Di sini Yun saya setik, nggak boleh sama kamu. Itulah namanya ranah publik.
media sosial, kita tidak bisa membatasi. Mau orang suka tidak suka, itu sudah menjadi bagian dari sebuah proses di media sosial. Demikian juga yang terbaru, komentar dari salah seorang warga Minang terkait dengan Bunda Fauzana, itu juga sedang viral. Isinya Cuma orang sampah, orang-orang ini gabut, pengangguran gabut. Mending kalian ngarit sapi kalian, nanti mati sapi kalian tuh. keluarga lu pada urus lu, sumpah dah. Tapi itulah namanya manusia. Kita tidak bisa menutup mulut, mengekang tangan mereka untuk tidak menulis. Yang kita bisa adalah menutup mulut kita sendiri dan menutup telinga kita. Kita jangan berkomentar, jangan mendengar, jangan membalas dengan tulisan yang sama buruknya dengan yang mereka lakukan. Saya rasa begitu teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita selalu support Mas Yun, Bunda Fauzana dengan cara apapun. Kita saling support sesama sobat ngarit, sesama penggemar Bunda Fauzana, dimanapun kita berada. Ya, kedepannya kita berdoa, kita berharap yang terbaiklah dengan hubungan mereka. Apapun yang terjadi bukan keinginan manusia. Yang terjadi adalah kehendak yang kuasa. Terima kasih. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam sahabatan. Srek, srek, srek.